Apakah benar mencoba lalu gagal selalu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali? Dalam kehidupan manusia, penderitaan jarang datang dalam bentuk yang sederhana. Ungkapan, lebih baik gagal karena pernah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba, sebenarnya sedang memperhadapkan kita pada dua jenis penderitaan yang berbeda sifatnya, kegagalan dan penyesalan. Keduanya sama-sama menyakitkan, tetapi bekerja dengan mekanisme psikologis dan temporal yang tidak sama. Kegagalan adalah peristiwa konkret. Ia terjadi, dapat ditunjuk waktunya, dapat dianalisis sebab akibatnya, dan yang terpenting, memiliki batas. Ada titik di mana kegagalan selesai, meskipun dampaknya mungkin masih tersisa. Penyesalan, sebaliknya, seringkali tidak pernah selesai. Ia hidup di wilayah imajinasi, dibangun oleh kemungkinan yang tidak pernah diuji. Penyesalan bertahan bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena apa yang tidak pernah terjadi. Manusia secara naluriah lebih sulit berdamai dengan ketidakpastian dibandingkan dengan kenyataan pahit. Kegagalan memberikan jawaban, sedangkan tidak mencoba meninggalkan pertanyaan terbuka yang terus berputar. Dalam jangka panjang, ketidakpastian inilah yang seringkali lebih melelahkan secara mental daripada rasa sakit akibat jatuh dan kalah. Namun, kesadaran ini tidak otomatis membuat kegagalan menjadi pilihan yang selalu lebih baik. Disinilah letak kekeliruan umum, menyamakan semua kegagalan sebagai penderitaan yang sehat, dan semua penyesalan sebagai penderitaan yang buruk. Padahal, kehidupan jauh lebih kompleks daripada dikotomi tersebut. Dalam kerangka rasional, kegagalan bukanlah tragedi moral, melainkan informasi. Ketika seseorang mencoba dan gagal, ia memperoleh data empiris tentang batas kemampuan, efektivitas strategi, dan kondisi nyata yang dihadapi. Dalam sains, bisnis, dan inovasi, kegagalan yang dianalisis dengan benar adalah fondasi kemajuan. Tanpa kegagalan, tidak ada koreksi. Tanpa koreksi, tidak ada pertumbuhan. Namun, kegagalan seringkali diperlakukan secara tidak adil dalam dua ekstrim sekaligus. Di satu sisi, ia ditakuti berlebihan seolah-olah kegagalan adalah aib permanen. Di sisi lain, ia diromantisasi secara berlebihan, seolah-olah semua kegagalan otomatis bernilai mulia. Keduanya keliru. Kegagalan bukan prestasi, ia hanyalah konsekuensi dari sebuah pilihan. Nilai positifnya baru muncul jika disertai kesadaran, refleksi, dan perbaikan. Kegagalan tanpa evaluasi tidak melahirkan kebijaksanaan, melainkan pengulangan kesalahan dengan kemasan keberanian palsu. Di titik ini, penting dibedakan antara mencoba dan berspekulasi. Mencoba yang rasional adalah percobaan yang terukur, memahami risiko, menyiapkan batas kerugian, dan memastikan bahwa kegagalan tidak menghancurkan fondasi hidup. Sebaliknya, mencoba tanpa persiapan bukanlah keberanian, melainkan kecerobohan yang disamarkan oleh narasi motivasional. Salah satu bias terbesar dalam glorifikasi kegagalan adalah mengabaikan realitas sosial. Tidak semua orang memiliki ruang aman untuk jatuh. Bagi sebagian orang, kegagalan berarti kehilangan pekerjaan. Bagi yang lain, ia bisa berarti kehilangan akses pendidikan anak, rusaknya reputasi sosial, atau jebakan kemiskinan jangka panjang. Ungkapan lebih baik gagal daripada menyesal seringkali terdengar indah ketika diucapkan oleh mereka yang memiliki jaring pengaman sosial seperti modal, keluarga yang menopang, atau sistem yang memberi kesempatan kedua. Namun, bagi mereka yang hidup di batas tipis antara stabilitas dan kehancuran, kehati-hatian bukan tanda pengecut, melainkan strategi bertahan hidup yang rasional. Disinilah keadilan berpikir menjadi penting. Tidak mencoba tidak selalu berarti takut. Ada kalanya ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang bergantung, atau terhadap dampak sosial yang lebih luas. Sama tidak adilnya menghakimi seseorang karena memilih tidak mencoba, seperti meremehkan seseorang yang gagal setelah mencoba dengan penuh perhitungan. Keputusan hidup yang matang tidak lahir dari slogan,
melainkan dari pembacaan jujur terhadap kondisi objektif. Idealisme tanpa realisme berubah menjadi ilusi. Realisme tanpa idealisme berubah menjadi stagnasi. Keduanya harus berjalan bersama. Penyesalan karena tidak mencoba seringkali terasa lebih berat, karena ia dibangun oleh asumsi yang tidak pernah diuji. Pikiran manusia cenderung membesar-besarkan kemungkinan keberhasilan yang tidak pernah terjadi, sambil mengecilkan risiko kegagalan yang sebenarnya mungkin muncul. Inilah sebabnya penyesalan sering bersifat ilusif. Namun, tidak semua penyesalan bersifat negatif. Dalam kadar tertentu, penyesalan bisa menjadi kompas moral. Ia mengingatkan bahwa ada nilai inti yang diabaikan, ada keberanian yang tidak diambil, atau ada kejujuran yang ditunda. Penyesalan menjadi masalah ketika ia membeku menjadi penjara mental, bukan ketika ia berfungsi sebagai pelajaran. Menariknya, pengalaman hidup menunjukkan bahwa di usia senja, manusia lebih sering menyesali hal-hal yang tidak mereka lakukan dibandingkan kesalahan yang pernah mereka buat. Hal ini bukan berarti semua tindakan harus dicoba, melainkan bahwa ketidakbertindakan terhadap hal-hal yang selaras dengan nilai hidup sering meninggalkan luka eksistensial yang lebih dalam. Karena itu, pertanyaannya bergeser. Bukan sekadar apakah saya akan gagal atau menyesal, melainkan nilai apa yang saya abaikan jika tidak mencoba. Ketika sesuatu menyentuh inti panggilan hidup, relasi kemanusiaan, atau integritas diri, penyesalan karena diam seringkali lebih mahal daripada risiko kegagalan yang terhitung. Pada akhirnya, kebijaksanaan hidup tidak terletak pada memilih salah satu kutub secara mutlak. Hidup bukanlah pilihan hitam putih antara gagal atau menyesal. Ia adalah spektrum keputusan yang menuntut kejelasan nilai, ketajaman analisis, dan keberanian moral. Keputusan yang dewasa lahir ketika seseorang berani mencoba dengan mata terbuka, sadar akan risiko, siap menanggung konsekuensi, dan memiliki rencana jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Dalam konteks ini, gagal bukanlah kehinaan, melainkan bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Sebaliknya, keputusan untuk tidak mencoba pun bisa menjadi kebijaksanaan tertinggi jika lahir dari evaluasi jernih, bukan dari ketakutan irasional atau tekanan sosial. Tidak semua peluang layak dikejar, dan tidak semua pintu harus dibuka. Maka, makna terdalam dari ungkapan lebih baik gagal karena pernah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba, bukanlah ajakan untuk nekat, melainkan ajakan untuk hidup secara aktif dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa hidup yang sepenuhnya aman seringkali miskin makna, sementara hidup yang sepenuhnya nekat seringkali penuh luka yang tidak perlu. Kesimpulannya sederhana namun berat. Lebih baik gagal karena pernah mencoba dengan kesadaran, perhitungan, dan martabat, daripada menyesal seumur hidup karena tidak pernah memberi diri sendiri kesempatan untuk mengetahui kebenaran dari potensi yang dimiliki. Di titik itulah keberanian dan kebijaksanaan akhirnya bertemu.